Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar dengan NIM A11 2022 14109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada matkul penambangan data di kelompok A11 4515. Di sini menggunakan dataset dari UC yang berjudul Airfoil Safe Noise. Dataset ini memiliki 5 fitur. Kemudian di sini tidak mempunyai missing value. Kemudian kita lanjut untuk melakukan run all dulu. Selagi menunggu run all-nya selesai, di sini saya akan menjelaskan untuk setiap bagian. Di sini saya akan menyimpan hasil dataset ini pada folder collab notebooks. Kemudian di sini akan mengimport library-nya. Ini untuk membaca datasetnya. Kemudian nanti akan ditampilkan menggunakan fungsi dfet. Ini untuk menampilkan, ini merupakan data yang paling atas dari dataset Airfoil Safe Noise. Kemudian di sini ada df info. Kemudian ini lanjut cek data kosong dan rubah data yang kosong menjadi null. Sini tidak ada. Kemudian yang nomor 3 ini adalah ngedrop data duplikat, drop fitur yang bernilai konstan. Kemudian ini akan memvisualisasikan. Kemudian lanjut ke cek korelasi. Di sini saya akan menjelaskan untuk cek korelasinya. Di sini diagonal utama itu selalu bernilai 1 karena setiap variabel memiliki korelasi sempurna dengan dirinya sendiri. Korelasi kuat positif di sini ada attack angle dengan Shannon set displacement thickness itu sebesar 0,75. Kemudian korelasi moderat di sini dari kolom frekuensi dengan scaled sound pressure itu sebesar minus 0,39. Kemudian korelasi ditemukan yang sangat lemah itu pada frekuensi dengan code length itu sebesar min 0,0037. Variabel lainnya menunjukkan hubungan yang lemah atau hampir tidak ada hubungan, itu korelasinya mendekati 0. Kemudian di sini membagi data menjadi training dan testing. Untuk data training dan testing di sini saya menggunakan ukuran 0,3 atau 70:30. Kemudian di sini gunakan multiple linear dan kemudian membaca rumus yang dihasilkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk rumus
hasilnya. Di sini skeleton pressure ini pada dasarnya bernilai sebesar 132,477 yang menunjukkan nilai saat semua faktor lainnya 0. Setiap peningkatan 1 unit pada frekuensi akan mengurangi skeleton pressure sebesar 0,0013. Kemudian pada attack angle of attack juga akan mengurangi sebesar 0,365. Kemudian sementara pada quad length akan mengurangi sebesar 34,616. Pada freeze-time velocity justru itu akan meningkatkan skeleton pressure sebesar 0,099, namun akan berkurang pada section set displacement sebesar 157,2017. Kemudian untuk hasil R square, MSE, RMS, MAPE. Yang pertama pada MSE pada data training itu sebesar 16,78 dan pada data test itu sebesar 17,82. MSE ini adalah rata-rata kuadrat kesalahan prediksi, mengukur seberapa jauh nilai prediksi dari nilai yang sebesarnya. Bisa pada linear regression bisa lebih besar jika hubungan antar variabel tidak terwakili dengan baik. Kemudian untuk RMSE pada data training itu mendapatkan 4,096. Kemudian pada data testing itu sebesar 4,22. Untuk RMSE sendiri adalah rata-rata kesalahan prediksi dalam unit asli data. Di RMSE sendiri ini dihitung dari akar kuadrat MSE. Pada linear regression itu lebih sensitif terhadap outlier karena metode berbasis garis lurus. Kemudian pada MAPE ini pada data trainingnya sebesar 0,025 dan pada data testingnya itu sebesar 0,0252. Untuk MAPE sendiri adalah rata-rata persentase kesalahan prediksi membantu memahami kesalahan relatif terhadap nilai aktual. Pada linear regression itu lebih tinggi jika terdapat variabilitas tinggi dalam data. Kemudian yang terakhir untuk R square pada data trainingnya itu sebesar 0,648 dan R square pada data testing itu sebesar 0,6225. Pengertiannya, R square adalah mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variabilitas data. Hal ini jika hasilnya mendekati 1, maka itu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Pada linear regression biasanya lebih rendah jika hubungan antar variabelnya tidak linear. Kemudian akan dilanjutkan pada bagian random forest regression. Di sini
sini menggunakan number estimator sebesar 100. Kemudian untuk hasil MSE, RMSE, MAPE, dan R-square pada data training, sini saya akan menjelaskan. Untuk yang pertama, pada MSE random forest pada data training itu menghasilkan sebesar 0,53, sedangkan pada data testing itu sebesar 3,44. Untuk pengertiannya, MSE itu rata-rata kuadrat kesalahan prediksi, mengukur seberapa jauh nilai prediksi dari nilai sebenarnya. Untuk perbedaannya sendiri, random forest ini cenderung lebih kecil karena kekuatan model non-linear. Kemudian RMSE pada data training itu sebesar 0,72, kemudian pada data testing itu sebesar 1,8557. RMSE sendiri untuk pengertiannya adalah rata-rata kesalahan prediksi dalam unit asli data dihitung dari akar kuadrat MSE. Pada random forest ini umumnya lebih kecil karena model mengurangi overfitting dengan ensemble. Kemudian pada MAPE pada data training itu sebesar 0,0041, kemudian pada data testing ini sebesar 0,0108. Untuk pengertiannya sendiri, MAPE sendiri adalah rata-rata persentase kesalahan prediksi, membantu memahami kesalahan relatif terhadap nilai aktual. Pada random forest lebih rendah karena model menangani pola kompleks lebih baik. Kemudian pada R-square pada data training ini menghasilkan sebesar 0,98, kemudian pada data testing ini sebesar 0,927. Hampir sama seperti yang di atas. Yang R-square ini adalah mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variabilitas data. Di sini karena bernilai 0,98 dan juga 0,92, ini berarti R-square ini menghasilkan nilai yang lebih baik dari regresi linear yang di atas. Kemudian untuk penjelasannya, perbandingan evaluasi model pada R-square ini pada multiple linear regression ini menghasilkan 0,4983, dan pada random forest menghasilkan 0,9271. Analisanya, R-square pada random forest jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pada multiple linear regression. Ini menunjukkan bahwa random forest mampu menjelaskan 92,71% variabilitas data target, sedangkan multiple linear regression hanya mampu menjelaskan 49,83%. Dengan kata lain, random forest lebih baik dalam menangkap variasi dalam pola dalam data. Kemudian pada MSE atau mean square error pada multiple linear regression itu menghasilkan 23,68,79. Kemudian pada random forest itu menghasilkan 3,44,379. Hasil analisisnya, MSE pada random forest lebih kecil dibandingkan dengan multiple linear regression. Ini berarti bahwa kesalahan prediksi model random forest lebih kecil dibandingkan model multiple linear regression, yang menunjukkan model random forest lebih akurat. Kemudian pada bagian RMSE atau root mean square error pada multiple linear regression itu menghasilkan sebesar 4,8670, dan pada random forest itu menghasilkan 1,8557. Hasil analisanya, RMSE pada random forest lebih rendah dibandingkan MLR multiple linear regression. RMSE yang lebih rendah berarti prediksi model random forest lebih dekat dengan nilai aktual.
Ini menunjukkan bahwa random forest memberikan prediksi yang lebih akurat. Untuk MAPE sendiri atau mean absolute percentage error pada multiple linear regression itu menghasilkan 3,05%. Kemudian pada random forest itu menghasilkan sebesar 1,09%. Hasil analisanya, MAPE pada random forest lebih kecil dibandingkan ML multiple linear regression, yang menunjukkan bahwa model random forest memiliki kesalahan prediksi yang lebih kecil dengan MAPE 1,09%. Prediksi random forest lebih akurat dibandingkan 3,05% pada multiple linear regression. Dari hasil keempatnya itu menunjukkan bahwa random forest itu lebih unggul dibandingkan multiple linear regression pada semua metrik evaluasi. R-square lebih tinggi menunjukkan bahwa model random forest lebih baik dalam menjelaskan variabel datanya. Kemudian pada MSE, RMSE, dan juga MAPE yang lebih kecil menunjukkan bahwa random forest lebih akurat dalam memprediksi nilai target dan memiliki kesalahan yang lebih kecil dibandingkan multiple linear regression. Alasan-alasan lainnya, yang pertama, kemampuan menangani non-linearitas. Multiple linear regression hanya mampu menangkap hubungan linear antara fitur dan juga target, sementara random forest itu dapat menangkap hubungan non-linear yang lebih kompleks. Ini menjelaskan mengapa random forest memberikan performa yang lebih baik, terutama pada data yang memiliki hubungan yang kompleks antar fitur dan juga target. Yang kedua, keunggulan dalam mengelola interaksi fitur. Random forest dapat menangkap interaksi antar fitur yang lebih baik. Misalnya, fitur yang berinteraksi satu sama lain dalam pengaruh terhadap target dapat ditangani lebih baik dengan random forest. Yang terakhir, overfitting dan juga robustness. Random forest mengurangi overfitting dengan menggunakan bagging atau bootstrap aggregation, di mana beberapa pohon keputusasaan dilatih pada subset data yang berbeda. Hal ini membuat random forest lebih robust terhadap data yang tidak seimbang atau noise. Sekian penjelasan saya tentang hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah penambangan data pada kelompok A114515. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.